Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi di sini bersama Ibu Maya. Hari ini kita akan belajar matematika. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Jangan lupa siapkan buku catatan dan juga buku matematika yang sudah difotokopi ya. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. 5 minutes later. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Langsung saja kita mulai. Ya, silakan anak-anak coba perhatikan halaman 90. Anak-anak silakan buka halaman 90. Coba anak-anak lihat di situ. Kita tidak usah lihat permasalahan yang dituliskan di situ, hanya lihat saja di sebelah kotak yang bagian atas sebelah kiri. Pecahan senilai. Di situ dibilang pecahan senilai, perbandingan senilai sama dengan pecahan senilai. Ya, artinya anak-anak sebelum masuk ke perbandingan, anak-anak harus paham dulu apa itu pecahan senilai. Ya, ini pecahan senilai sudah pernah sebelumnya, semoga anak-anak masih mengingatnya. Pecahan senilai contohnya 1/2, 1/2 senilai dengan 2/4. Ya. Cara mencari pecahan senilai, kenapa dapat 1/2 sama dengan 2/4, dikali ya. Jadi di atas dan di bawahnya dikali dengan bilangan yang sama. Dikali ataupun dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau ini 1/2 sama dengan 2/4, berarti di sini satunya dikali 2, 2-nya juga dikali 2. Itu cara mencari pecahan senilai. Jadi kita mengalihkan atau membagikan dengan pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama. Nah, untuk melatih anak-anak mengingat kembali tentang apa itu pecahan senilai, coba kita lihat di buku halaman 89. Di situ ada kupu-kupu yang terbang di atas pohon. Setiap kupu-kupu membawa bilangan pecahan yang nilainya sama dengan bilangan pecahan di pohon. Kita coba satu persatu dari pecahan yang kita lihat di pohonnya ya. Nomor 1. Anak-anak juga harus coba di rumah ya. 4/5. 4/5 kita kira-kira senilai dengan yang mana? Kita lihat apakah dengan yang B. 4/5. Kita lihat yang nomor 1. 4/5. Kalau yang B 15/40, berarti 4 kali berapa yang sama dengan 15 dan sama juga kali dengan, berarti 4 kali titik-titik per titik-titik sama dengan 15/40 ya. Bisa tidak? 15/40. Ternyata 4 kali, tidak ada perkalian 4 yang sama dengan 15, berarti ini sudah pasti tidak bisa yang B ya. Yang B tidak cocok. Kita lanjut ke sebelahnya yang A, 7/14. 4 dikali berapa yang sama dengan 7? Tidak ada 4 kali berapapun yang sama dengan 7 atau dibagi yang sama dengan 7. Berarti kita lewat, kita lanjut ke yang C. 4 dikali titik-titik sama dengan 6. 4 dikali titik-titik sama dengan 9. Jadi harus sama ya atas dan bawahnya. Jadi misalkan kalau di atas juga dikali 2, berarti 5 juga dikali 2. Anak-anak tidak boleh hanya mengalihkan penyebutnya saja atau pembilangnya saja, atasnya saja atau bawahnya saja. Harus dua-duanya, mengalihkan atau membagikan ya. Jadi untuk mencari pecahan senilai atau pecahan yang sederhana itu, anak-anak harus mengalihkan dan membagi dengan bilangan pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama. Tidak boleh atas saja atau bawahnya saja. Ingat baik-baik ya. Yang C, kita lihat yang C. Kembali lagi ke sini, kita lihat yang C. 6/9.
6/9 berarti 4 dikali titik-titik sama dengan 6. 5 dikali bilangan yang sama dengan tadi 4 kali juga sama dengan 9. Tidak ada ya perkalian 4 atau perkalian 5 yang sama dengan 9. Kalau gitu kita lanjut berikutnya. 4 dikali titik-titik sama dengan 24. Ada ya, 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian bilangan yang sama juga tidak? 5 kali 6. Apakah 5 kali 6? Ya, 6 kali 6 sama dengan 30. Jadi atasnya 6, bawahnya juga 6. Artinya yang nomor 1 pasangan dengan huruf D. Ya. Berikutnya kita lihat yang nomor berikut ya. Nomor 2. Kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 1/6 berarti 1 dan 6. 1 dikali titik-titik. Maaf. Per titik-titik sama dengan titik-titik. Ya, kita cek mulai dari atas lagi dari B. 1 dikali 15 sama dengan 15. Bisa ya, karena perkalian 1 semuanya masuk ya, semuanya bisa. Kemudian 6 dikali 15 apakah sama dengan 40? Tidak, karena di atas mesti di bawah dan di bawah mesti sama ya. Jadi kalau 1-nya kali 15 berarti 6-nya juga kali 15. 6 dikali 15 bukan 40. Berarti yang B salah, yang B tidak senilai. Kemudian kita lihat yang A. 7/14 berarti 1-nya dikali 7. Perkalian 1-nya dikali 7. Terus 6 juga harus dikali 7. Apakah 6 kali 7 sama dengan 14? Ya, tidak benar ya. Jadi yang A juga tidak senilai. Kita lanjut ke yang C. Yang C 1 dikali 6 sama dengan 6. Berarti 6-nya juga harus dikali 6. Karena 1-nya sudah dikali 6, maka 6-nya juga harus dikali 6. 1 kali 6 sama dengan 6. Ya, benar. 6 dikali 6 apakah sama dengan 9? Tidak. Tidak sama dengan 9. Kalau begitu, yang C juga tidak senilai. Yang D pasangannya sudah sama dengan yang 1 ya. Jadi tidak perlu kita coba lagi karena D itu pasangannya yang nomor 1. Berikutnya kita lihat yang F. Yang F 12 berarti 1 dikali 12. 1 dikali 12 sama dengan 12. Ya, benar. Kemudian 6 dikali 12 apa sama dengan 14? Tidak, berarti yang F juga salah. Selanjutnya kita lihat yang E. Yang E 1 dikali 4 sama dengan 4. Benar sekali. Kemudian 6 juga harus dikali 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Ya, sama. Kalau begitu di sini kita isinya 4. Ini juga 4. 1 kali 4 4. 6 dikali 4 24. Ini 1/6 ternyata senilai dengan 4/24. Pasangannya sama huruf E. Iya. Kalau begitu, selanjutnya silakan anak-anak cari sendiri untuk nomor 3, 4, 5, dan 6 untuk melatih anak-anak mengingat kembali apa itu pecahan senilai. Ya, jika anak-anak sudah melatih untuk mencari pecahan senilai, sekarang kita lanjutkan. Coba anak-anak lihat halaman 90. Di kotak sebelah kiri ada kotak, bagian atas pecahan senilai. Perbandingan senilai sama juga dengan pecahan senilai ya. Kita langsung saja lihat permasalahan yang ada di halaman. Ingat baik-baik ya kata-kata itu, kalau perbandingan senilai sama juga dengan pecahan senilai. Kita lihat masalah yang ada di halaman 92. Pertama ibu buat dulu tabelnya. Jadi silakan anak-anak
mencatat ya, sambil anak-anak menonton, anak-anak bisa mencatat supaya bisa lebih dipahami dan bisa diulang nanti. Kemudian yang ini banyaknya jeruk ya, harap dimaklumi karena ibu tulis lewat HP, jadi tidak serapi menulis di buku ataupun menulis di papan tulisnya. Ya, kita langsung ke permasalahannya. Siti membuat 1 gelas jeruk. 1 gelas jus jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Berarti kalau 1 gelas jeruk, banyak jeruk yang dibutuhkan 6. Berapa buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jeruk? Ya, kita selesaikan pakai tabel. Kalau 1 gelas dia butuh 6. Berarti kalau 2 gelas berarti dia butuh 2 kali dari banyak jeruk yang 1 gelas. Berarti 12. 2 kali dari banyak jeruk yang 1 gelas saja. Kalau 3 gelas berarti 3 kali dari ini, 6 dikali 3 sama dengan 18. Ya, apabila kita bandingkan antara jus per gelas dengan banyaknya jeruk, maka kita bisa tulis 1/3 sama dengan 6/18. Jika kita buat perbandingan senilainya ya, ini dan ini sama senilai. Kita lanjut. Ini bisa dituliskan, bisa dibuat formulasi atau dibuat rumus. A per B sama dengan C per D. Ya, kita langsung lanjut saja. Jadi tadi 1/3 sama dengan 6/8. Ini 6/18. Ini bisa dituliskan, diformulasikan A per B sama dengan C per D. Nah, jadi kalau ini kita mau cari nilai salah satunya, misalkan kita tidak ketahui nilai A atau B atau C atau D, kita bisa pakai kali silang. Kali silang ini artinya A ini kalau semakin besar berarti C-nya juga semakin besar. Jadi kalau A-nya bertambah berarti C-nya juga bertambah, kalau B-nya bertambah berarti D-nya juga bertambah. Kalau dibagi berarti ini juga berkurang. Kalau ini dibagi berarti ini juga berkurang ya. Kalau dikurang berarti sebelahnya juga berkurang. Kalau A dengan D berbanding terbalik, C dengan B berbanding terbalik. Maknanya kalau C semakin besar, ya, kalau C-nya semakin besar berarti D-nya juga semakin kecil. Kalau ini A dengan D berbanding terbalik. Kalau A-nya semakin besar berarti D-nya semakin kecil. Kalau A-nya kecil berarti D-nya semakin besar. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat, ini kita bisa pakai cara kali silang. Jadi misalkan salah satu nilainya kita tidak ketahui. Misalkan nilai A-nya kita tidak tahu, kita lihat duluan yang A ya. Misalkan nilai A-nya ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau nilai A-nya ini sama dengan 1. Maka kita bisa cari dengan cara C per D kali D. Kali B. Maaf. C per D kali B. Jadi A itu sama bisa dicari dengan C per D kali B. Itu untuk A. Silakan anak-anak kita coba ya. C kali B. Ini bisa anak-anak mau kerja kali duluan atau bagi duluan, terserah. C per D. C per D 6/18 dikali B 3. Ya, bisa duluan 6 kali 3 18/18 sama dengan 1. Ya, benar ya. Jadi caranya seperti itu. Anak-anak juga bisa, misalkan itu kalau nilai A-nya tidak diketahui. Bagaimana kalau nilai B-nya? B-nya berarti A kali D per C ya, A kali D per C atau C per D kali A. C per D kali A. C kali A, maaf.
C per D dikali A. Iya ya. Jadi bisa nilai B-nya kita bisa ketahui dengan cara, maaf ini salah ya. Nilai B-nya A per D, maaf A kali D per C. Ya, A per C dikali D itu kalau nilai B. Kalau nilai C, kalau nilai C-nya jadi dikali silang ya, A kali D per C. Ini silang, ini per. Jadi yang tadi kalau A berarti B dengan C silang per D, atau C dengan B silang dikali per D. C lagi. Kita lihat yang C berarti yang dikali ini dan ini. C dengan D yang dibagi adalah B, berarti yang di bawah B yang dikali adalah A dengan D. Jadi A per B kali D atau A kali D per B, sama saja ya. Kemudian sekarang yang D sama dengan D yang di sini. D sama dengan C per B, maaf C kali B atau B kali C terserah, per A. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi D dengan A itu mereka terbalik di bawah, terus D dengan B itu mereka lurus. Ya, seperti ini. Jadi anak-anak silahkan catat dulu yang ini. Di pause dulu baru dicatat ya. Sekarang kita langsung ke contoh soal yang ada di halaman 93. Contoh yang pertama. Jadi tadi pecahan senilai adalah sama juga dengan perbandingan senilai. Jadi kalau kita mau cari perbandingan, kita harus mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Untuk mencari perbandingan, kita cari pecahan senilai yang paling sederhana. Kita lihat contoh nomor 1. Contoh 1, Beni memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah, kita tulis singkat saja, kelereng Beni ada 50 butir. Kelerengnya Edo sama dengan 80 butir. Ya, kelereng Beni berbanding kelereng Edo. Perbandingan kita bisa tulis juga sebagai bentuk pecahan ya, sama saja. Jadi kelereng Beni berbanding kelereng Edo itu sama juga dengan kelereng Beni per kelereng Edo. Ini sama saja ya. Jadi kelereng Beni berbanding kelereng Edo itu sama dengan 50 berbanding 80 atau sama dengan 50 per 80. Untuk cari perbandingan, kita cari pecahan senilai yang bentuknya paling sederhana. Berarti kita harus bagi 50, kita bisa bagi 10, berarti 80-nya juga kita bagi 10. Bentuk yang paling sederhana berarti atas dan bawahnya sama-sama dibagi ya, tidak boleh atas saja atau bawah saja. Kalau salah satunya berarti salah, jadi harus dua-duanya. 50 per 10, 50 dibagi 10 sama dengan 5, 80 dibagi 10 sama dengan 5. Kita tulis di sebelah sini, maaf ya, jadi tulisnya seharusnya harus lurus ya, tapi karena tempatnya sudah sempit jadi ibu tulis di sini saja 5 per 8 ya. Jadi 5 bagi 10, 50 bagi 10 sama dengan 5, 80 bagi 10 sama dengan 8. Jadi perbandingannya kita bisa tulis 5 per 8 atau sama juga 5 berbanding 8. Selanjutnya jadi seperti itu. Jadi kita cari bentuk. Jadi kalau soalnya seperti ini, diketahui nilai barangnya atau nilai bendanya, kemudian ditanya perbandingannya, maka kita tinggal
cari bentuk paling sederhana dari nilai barangnya. Kita cari bentuk pecahan paling sederhana. Jadi misalkan ini barangnya kita tahu nilainya berapa, jumlah barangnya berapa, terus yang ditanya itu adalah perbandingannya. Berarti kita cari bentuk paling sederhana dari ini dengan cara membagi dengan bilangan pecahan yang sama. Contohnya ini 10/10 seperti itu ya. Ke contoh soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni sama dengan adalah 8/5. Uang Beni sama dengan 75.000. Berapakah uang Dayu? Nah, berarti ini salah satu nilainya kita tidak tahu ya. Kita bisa pakai cara yang tadi. Pertama kita buat dulu apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama perbandingan, terus ada uangnya. Ini si Beni, ini si Dayu, terus ini si Beni. Perbandingan, nilai perbandingannya Dayu 8, perbandingannya Beni, Dayu berbanding Beni ya, jadi uang Dayu berbanding uang Beni 8/5. Terus uangnya Dayu kita tidak tahu, terus uangnya Beni 75.000 rupiah ya. Sekarang lanjut, uang Dayu berbanding uang Beni. Uang Dayu berbanding uang Beni. Kita tulis seperti yang tadi. A berbanding B sama dengan C berbanding D. Uangnya jadi A dan B, perbandingannya sebagai C dan D. Atau anak-anak mau balik pun tidak masalah ya. Tetap hasilnya nanti akan sama. Mau perbandingannya duluan baru uangnya juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita lihat di sini. Uang Dayu berbanding uang Beni sama dengan 8/5. Uang Dayunya kita tidak tahu, jadi kita tetap tulis uang Dayu di sini per uang Beninya 75.000 sama dengan 8/5. Kalau kita lihat A per B dan C per D tadi, uang Dayu ini A ya. Berarti A itu kita cara carinya dengan C per D kali B. 8/5 dikali 75.000 sama dengan 8 dikali 75 bagi 5 ya. 8 kali 7 56. 8 kali 5-nya 8 kali 75-nya 60 tambah 03-nya di belakang, 60.000 per 5 sama dengan 120.000 ya. Jadi jangan lupa ya, dalam soal cerita, soal matematika, dalam soal cerita anak-anak harus menyelesaikan menggunakan cara kerja seperti ini. Jadi yang ulangan seperti kali lalu, ulangan tengah semester, untuk soal uraian seharusnya anak-anak kerjakan dengan cara kerja. Dan setiap kali selesai, di bawah setelah dapat jawabannya, jangan lupa memakai kata jadi. Seperti pada contoh, jadi uang Dayu dengan adalah 120.000. Ya, seperti nomor 1 juga sebaiknya dipakai kata jadi. Jadi perbandingan kelereng Beni berbanding Edo sama dengan 5/8. Seperti itu ya. Jadi kalau soal cerita anak-anak harus pakai cara kerjanya ya, seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 ini sedikit lebih rumit. Di sini perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2/3/4. Berarti nilai perbandingannya sudah ada 3. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berarti semua umurnya tidak tahu ya. Perbandingannya Ali, Beni, Caca. 2/3/4.
Nah, ini jumlah. Ibu tulis saja jumlah di sini seperti ini saja ya, karena tempatnya tidak tampil lagi. 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis yang singkat saja ya. Terus umurnya tidak tahu. Jumlah umurnya 18 tahun. Jumlah perbandingannya 9 ya. Sekarang umur Ali berbanding umur, kita cari umur mereka masing-masing. Caranya yaitu kita bandingkan, karena ini senilai semuanya ya. Kita bandingkan antara umur Ali per total umur. Kita cari duluan umurnya Ali. Umur Ali per total umur. Ibu taruh total saja ya. Jadi ininya juga supaya anak-anak jangan bingung. Totalnya sama dengan 2/9 ya. Total umur. Jadi umur dengan umur, perbandingan dengan perbandingan seperti yang tadi ya. Umur dengan umur, ini umur Ali, ini di sini total umur maksudnya ya. Ini nilai perbandingannya 2/9. Total umur Ali, berarti umur Ali per 18. Total umurnya kan 18 ya, sama dengan 2/9. Berarti umur Ali sama dengan 2/9 dikali 18 sama dengan 4 tahun. Kita tulis TH saja ya. Terus umur Beni kita pakai cara yang sama, karena nilai perbandingannya dikali dengan total. Umur Beni berbanding umur total. Umur Beni, jadi nilai perbandingannya Beni 3, perbandingan totalnya 9. Beninya 3, totalnya 9, kita kali seluruh umur total dikali 18 sama dengan 6 tahun ya. Begitu pula yang C, umur Caca, nilai perbandingannya Caca 4, totalnya 9. 4/9 sama dengan titik-titik per 18. Kalau kita tulis seperti ini ya, jadi umur Cacanya tidak diketahui, perbandingannya 4/9. Umur Caca per 18 sama dengan 4/9, atau ditulis 4/9 dikali 18 sama dengan 8 tahun. Seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak silahkan kerjakan soal pada halaman 95. Di sini lebih mudah, kita lihat soalnya satu-satu, ibu bantu ya. Jadi yang nomor 1, semangka dengan mangga, supaya pecahannya, misalkan kalau anak-anak kesulitan membagi bilangan desimal, 3,5 per 0,5 dibagi dengan bilangan berapa. Sebenarnya bisa saja ya, sama saja kan, bagi sama dengan, jadi kita kali dulu dengan 10 karena dua-duanya sama-sama satu angka di belakang koma, supaya dia jadi senilai. 3,5 nya dikali 10, 0,5 nya dikali 10. Jadi yang nomor 1 itu 3,5 per 0, nomor satunya, ini nomor 1 ya, 3,5 per 0,5. Disederhanakan, berarti dibagi dengan bilangan yang sama. Sebelum dibagi, 3,5 nya dikali 10 dulu, dia berubah jadi 35. 0,5 nya dikali 10 dia berubah menjadi 5. Baru silakan anak-anak cari
bentuk pecahan yang paling sederhana itu adalah nilai perbandingannya. Nilai 35 ini bisa disederhanakan dengan berapa? Yang bagi dengan bilangan yang sama. Jadi 35 dibagi berapa? 5 pun juga dibagi bilangan itu. Kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 umur Dayu 10 tahun, umur kakek 55. Berarti 10 berbanding 55 sama dengan berapa? Kemudian yang nomor 3 luas halaman 480 meter persegi. Kita tulis saja 480 per 24 meter persegi. Sama dengan titik-titik. Dicari nilai pecahan yang paling sederhananya, itu adalah nilai perbandingannya ya. Kemudian kita lanjut ke nomor yang 4. Dicatat dulu yang tadi ya. Nomor 4. Sebuah mobil dalam 12 km menghabiskan 1 liter. Apabila mobil menempuh jarak 96 km, maka bensin yang dibutuhkan adalah, nah kalau yang ini kita pakai yang tadi A per B sama dengan C per D. Kalau 12 km berarti jarak dengan jarak ya. Jaraknya 12 km 96 sama dengan ini. Kalau jarak 12 km 1 liter, kalau 96 berapa liter? Tanda tanya. Berarti ini anak-anak pakai yang D, atau tinggal 12 per 96 dikali 1 ya, 12 per 96 kali. Apabila mobil menjarak maaf ya, supaya anak-anak lebih mudah mengerjakan, ibu akan bantu mengerjakan caranya yang sederhana ya. Arti berat sebuah semangka 3,5. Berat sebuah, yang nomor 1 duluan. Yang nomor 1 ya. Berat sebuah semangka 3,5, berat sebuah mangga 0,5. Perbandingan berat semangka berbanding mangga. Berarti semangka berbanding mangga sama dengan 3,5 berbanding 0,5. Supaya seimbang, ini kita kali dulu dengan 10 supaya dia berubah menjadi bilangan biasa. 35 per 5 ya, 35 kali 10 sama dengan 3,5 kali 10 sama dengan 35, 0,5 kali 10 sama dengan 5. Habis itu silakan anak-anak sederhanakan, bagi dengan bilangan yang sama, pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama, maka itu hasil perbandingan buah semangka dan buah mangganya. Sekarang kita ke nomor 2. Umur Bayu 10 tahun, umur kakek 55 tahun. Bayu berbanding kakek, berarti 10 berbanding 55. Cari bentuk pecahan yang paling sederhananya. Sekarang nomor 3. Luas halaman sekolah 480 per luas kantor 24. Jadi perbandingannya sama. Ini sekolah per kantor. Sederhanakan, 480 dibagi dengan bilangan berapa, berarti 24 nya juga dibagi dengan bilangan itu. Itu bentuk yang paling sederhana ya. Lanjut berikutnya yang nomor 4. Udin mengecat tembok rumahnya setiap 25 meter persegi membutuhkan cat 1 kilo. Temboknya akan dicat luasnya, nomor 4 ya. Nomor 4 dahulu. Sebuah mobil dalam 12 km menghabiskan bensin 1 liter. Apabila mobil menempuh jarak 96 km, maka bensin yang dibutuhkan adalah titik-titik liter. Ini pakai yang tadi, yang A per B sama dengan C per D itu. Pakai seperti contoh yang nomor 2 dan nomor 3. Kerjanya sama seperti contoh nomor 2 dan nomor 3. Anak-anak boleh buat tabel duluan. Jadi tabel yang pertama, yang bagian kirinya kita taruh bensin dengan perbandingan. Bensinnya 1 liter, perbandingannya berapa? Jarak dengan bensin. Jarak dengan bensin ya. Jadi langsung saja ya, ibu langsung saja buat perbandingannya di sini. Bisa dibuat. Yang pertama tanda tanyanya ya.
Berarti ini bensinnya yang pertama. Terus bensinnya yang diketahui 1 liter. Bensin per bensinnya. Anak-anak bisa buat dulu dalam bentuk tabel atau mau langsung saja seperti ini juga boleh. Jadi yang pertama bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak bensin yang 96, sudahlah bensin yang 96 km. Bensin atau terserah anak-anak mau singkat dengan cara apa, bensin yang 96 km atau jumlah bensin yang jangan yang ini ya, jumlah bensin yang tidak diketahui ya, bensin yang tidak kita ketahui per bensin yang diketahui per jumlah bensin yang pertama per bensin yang diketahui, sama dengan ini. Kalau jaraknya 96 kita tidak tahu bensinnya berapa. Kalau 12, jadi kalau bensinnya yang pertama tetap bensin yang tidak diketahui per bensin yang diketahui 1 liter, sama dengan ini jaraknya 96, ini 12, langsung kali silang, berarti bensinnya sama dengan ini per ini 96 per 12 kali 1 sama dengan berapa, langsung saja dijawab. Begitu pula kita lihat lanjut ke nomor berikut. Nomor 5 sama seperti yang nomor 4 ya, sama seperti contoh nomor 2 dan nomor 3. Kemudian yang nomor 6, harga 1 lusin buku, ini juga sama. Kemudian nomor 7, Dai memiliki 35 kelereng, 28 kelereng, ini sama dengan contoh nomor 1 atau contoh 1 yang tadi. Kemudian perbandingan tinggi Siti dan Ayu, ini sama seperti contoh nomor 2 dan nomor 3. Cara kerjanya sama seperti nomor 4, 5, dan 6. Kemudian Lani berlari mengelilingi lapangan setiap pagi yang membutuhkan waktu 5 menit untuk melakukan 10 putaran. Berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, ini juga sama seperti contoh nomor 2 dan 3. Kemudian yang nomor 10 juga sama seperti contoh nomor 2 dan 3. Ingat ya, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Jadi kalau 3 hari berapa, 7 hari berapa. Jadi silahkan selanjutnya anak-anak kerjakan. Usahakan anak-anak kerjakan dengan bantuan orang tua, tapi anak-anak harus paham apa yang anak-anak kerjakan, karena setelah itu ibu akan kasih anak-anak latihan sendiri melalui video call dan untuk mengetes anak-anak sudah paham atau belum. Sekian dan terima kasih. Pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.